Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan belajar lagi nih latihan soal gitu ya. Soal yang pertama adalah soal mengenai TWK teman-teman. Kita baca dulu nih soalnya. Oh iya, nah kalau misalkan tips dan dalam SKD itu lebih baik baca dulu eh, soalnya gitu ya. Kemudian baca statementnya. Oke, soalnya adalah aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan daripada sila ke. Oke, kita udah tahu soalnya. Selanjutnya kita baca pernyataannya. Pada tanggal 28 Maret 2021, tanah air dikejutkan dengan aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini mengakibatkan 2 orang tewas di tempat, sementara puluhan orang tak berdosa yang mengalami luka berat dan ringan. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan daripada sila ke. Nah, ini adalah soal TWK yang berhubungan dengan materi radikalisme gitu ya. Jadi kalau radikalisme itu biasanya soal-soal tentang penyerangan ataupun pengaruh-pengaruh asing, kemudian ingin mengganti ideologi itu terkait dengan radikalisme. Nah, kalau di soal ini ya, kita analisisnya adalah apakah soal radikalisme ini berhubungan dengan agama ya. Kalau misalkan soal radikalismenya berhubungan dengan agama, itu biasanya dia merupakan pelanggaran sila yang pertama gitu ya. Atau bukan tentang agama, tapi tentang toleransi gitu ya. Itu juga biasanya toleransi yang berhubungan dengan agama, itu biasanya juga penyimpangan sila pertama. Nah, kita coba analisis nih. Tanah air dikejutkan dengan aksi bom bunuh diri di gereja katedral. Nah, ini ada tempat ibadah. Nah, kalau tempat ibadah itu pasti sudah menyinggung tentang isu agama gitu ya. Jadi jawaban di sini pasti penyimpangan sila pertama, teman-teman ya. Oke, kita coba lihat jawabannya. Nah, jawabannya yang A, pembahasannya adalah peristiwa ini terkait dengan isu agama dan berkaitan dengan kebebasan beragama, sehingga peristiwa ini merupakan penyimpangan terhadap sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal tiu ya teman-teman ya. Soal tiunya ini tentang analogi ya. Hubungan tukang gergaji dan palu, itu kira-kira apa gitu ya. Nah, dalam mengerjakan soal analogi itu kan bisa dibuat kalimat atau mungkin teman-teman bisa langsung menebak bahwa hubungannya adalah kalau misalkan tukang gergaji palu kira-kira hubungannya apa ya? Oke, kalau kita lihat tukang itu kan bekerjanya dengan gergaji dan palu, berarti dia itu antara profesi dan juga alatnya gitu ya. Nah, kita coba nih lihat yang lain gitu ya. Lihat opsinya, apakah memang tepat? Kalau guru, kapur, dan topi. Oke, topinya di sini kurang tepat ya, kapurnya udah tepat, tapi topinya kurang tepat. Kalau penari, topi dan selendang, topinya di sini juga kurang tepat. Yang C, montir, obeng, dan tang. Montir bekerja dengan obeng dan tang. Nah, ini benar ya. Kalau yang D, penulis kuas cat. Nah, ini penulisnya kurang tepat di sini. Kalau yang E, tukang obat stetoskop. Nah, ini apalagi ya? Bukan jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Hubungannya adalah profesi dan juga alat yang digunakannya. Oke, kemudian kita next lagi nih, ada soal tiu lagi terkait dengan pengaturan penulisan gitu ya, pemahaman bacaan. Kita baca soalnya, kata berawalan me yang tidak menyatakan kata kerja terdapat dalam kalimat di bawah ini. Oke, di sini tidak menyatakan kata kerja ya, berarti yang bukan kata kerja. Nah, kita seleksi nih salah satu. Yang pertama, dia tidak mengakui perbuatannya yang salah. Nah, mengakui di sini itu termasuk kata kerja ya. Yang B, kami datang menjelang pesta dimulai. Nah, menjelang itu kata kerja atau bukan ya? Kalau misalkan ragu, kita lihat dulu opsi lainnya. Kita simpan dulu ya, kita simpan dulu. Yang C, penduduk desa itu banyak yang merotan. Merotan itu adalah membuat kerajinan dari rotan. Jadi ini termasuk kata kerja. Jadi ini benar. Yang D, kami mengontrak rumah di Pulau Mas. Nah, mengontrak itu juga termasuk kata kerja ya, teman-teman. Jadi ini benar. Kalau yang E, ia sering lupa mengunci pintu depan. Mengunci berarti dia termasuk kata kerja juga. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B, yang tidak merupakan kata kerja. Menjelang itu bukan kata kerja. Nah, oke. Ini ada soal TKP nih. Kalau tadi kita belajar tentang TWK dan TIU, sekarang kita belajar
TKP. Nah, setiap pegawai, ini soalnya setiap pegawai diwajibkan melakukan update dalam sistem yang telah diperbarui beberapa hari yang lalu. Tindakan saya adalah, oke, nah, yang ditanya adalah tindakan saya. Tindakan saya menghadapi perubahan tentunya ya jawabannya pasti yang sesegera mungkin atau dengan cepat melakukan atau mengikuti perubahan yang ada gitu ya. Jadi kalau kita lihat di opsi mempelajari sistem yang berlaku guna dapat melakukan update sendiri. Nah, kita simpan positif. Sesegera mungkin melakukan update dan meminta bantuan kepada rekan sistem informasi. Ini juga positif gitu ya. Kalau yang C mengabaikannya karena biasanya sistem yang baru saja diperbarui terhadap banyak bug. Ini benar, tapi dia itu negatif. Kita simpan dulu. Pasti yang C bukan jawaban yang paling maksimal ya di sini, karena di sini ada mengabaikannya. Kalau yang D, meminta bantuan ke rekan kerja yang memahami teknologi karena saya keterbatasan pemahaman pemahaman saya yang kurang mengenai teknologi. Ini meminta bantuan orang lain, berarti dia itu malah menunjukkan tidak mandiri gitu ya. Pasti ini bukan jawaban yang paling maksimal. Menunggu rekan kerja di samping saya untuk melakukan update terlebih dahulu agar saya bisa mengikuti. Ini juga bukan merupakan yang maksimal. Berarti antara A, B, dan C ya, yang mana nih kira-kira? Nah, kalau kita bandingkan di sini opsi B ada atas sesegera mungkin gitu ya. Berarti dia itu aksinya terlihat gitu. Aksinya terlihat ada antusias. Berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman, yang paling melihatkan aksi. Nah, kita lihat jawabannya. Poin A, B, C, D adalah ini poinnya 3, ini 5, ini 4, ini 1, dan yang E 2. Oke. Jadi seperti itu untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.